Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidis sadat wa ala alihi washabihi wa man da'a bi da'watihi wassara ala nahjihi ila yaumil muhasabat anil hasanati was sayyiat. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh dan soleh rahimakumullah. Sebagai seorang murabbi, Rasulullah SAW adalah orang yang memahami karakteristik sasaran dakwah. Hal ini terlihat ketika beliau masih berada di kota Makkah. Beliau melakukan tahapan dakwah Siriyah dan Jariyah, lalu hijrah ke Madinah. Saat berada di kota Madinah, beliau mengayomi penduduk Yahudi, Nasrani dan musyrikin dengan merumuskan piagam Madinah sebagai undang-undang bersama masyarakat Madinah dengan mengacu pada prinsip keadilan antara kaum muslimin dan non-muslim. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah. Rasulullah SAW juga menerapkan metode komunikasi yang efektif. Berdakwah adalah proses mengomunikasikan pesan-pesan ilahiyah kepada orang lain. Agar pesan tersebut dipahami dengan baik, diperlukan adanya penguasaan teknik komunikasi yang efektif. Wahyu yang disampaikan apa adanya tanpa menambah atau mengurangi sedikit pun jua. Karena bahasa Al-Quran telah penuh dengan keagungan dan kemuliaan. Selain menerapkan metode komunikasi yang efektif, Rasulullah SAW juga memberikan keteladanan. Keteladanan dalam ibadah, keteladanan dalam akhlak dan muamalah. Dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah bil hal. Dalam hal ini Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-21. Sobat soleh dan solehah rahimakumullah, Rasulullah SAW juga dekat dengan umat sejak dari awalnya. Rasulullah SAW adalah sosok da'i yang dekat dengan umatnya, sering berkunjung ke rumah-rumah sahabatnya, melihat langsung realitas pengikutnya dan orang yang belum beriman. Tidak segan mengusap kepala anak yatim, menyeka air mata fakir miskin, menyuapi peminta-minta, dan sebagainya. Beliau SAW tidak sekedar berceramah, tetapi menyentuh langsung hati umatnya di tempat mereka berada. Dakwah beliau adalah dakwah bil hikmah, satu metode dakwah secara arif dan bijaksana, satu pendekatan komunikasi dakwah yang dilakukan atas dasar persuasi. Sahabat soleh dan soleh rahimakumullah. Di samping itu, Rasulullah SAW juga melakukan tauzi'ul amal, yaitu pendelegasian tugas dan wewenang setelah melakukan proses kaderisasi terlebih dahulu yang dilakukan di rumah Al-Arqam atau Baitul Arqam. Dari sinilah kader-kader dakwah yang handal lahir. Mereka menjadi delegasi Islam ke berbagai daerah. Salah satunya adalah Mus'ab bin Umair yang menjadi delegasi Islam pertama di kota Yasrib atau Madinah. Sobat soleh dan solehah rahimakumullah. Dengan demikian, dakwah Nabi SAW tidak hanya sukses berdakwah secara individual, namun juga berhasil melakukan kaderisasi dan mencetak kader-kader dakwah yang mampu menjadi
delegator dakwah ke berbagai daerah. Berkat kesungguhan Nabi SAW dan para sahabatnya dalam kurun waktu relatif singkat, kurang dari 23 tahun, ajaran Islam telah tersebar melampaui jazirah Arab. Manusia dari berbagai ras, suku, dan latar belakang keyakinan berduyun-duyun memeluk Islam, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Surat An-Nasr ayat 1-3. Sahabat soleh dan soleh rahimakumullah, dalam waktu yang tidak terlalu lama, beliau sallallahu alaihi wasallam berhasil membentuk umat kader dakwah. Inilah umat yang akhirnya mendapat legalitas dari Allah sebagai umat terbaik, sebagaimana firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna aktsaruhumul fasiqun. Kamu, hai umat Islam, adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Al-Quran surat Ali Imran ayat 110. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah, sebagai murabi umat, Rasulullah SAW merupakan orang yang full atensi dan ihtimam, hingga yang menjadi obsesi satu-satunya adalah umatnya saja. Dalam firman Allah dinyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Al-Quran surah At-Taubah ayat 128. Jelang wafatnya sallallahu alaihi wasallam, yang ada dalam benak beliau adalah hanyalah umatnya. Ungkapan umatku, umatku dalam bahasa Arab yang berarti ummati, ummati, ummati adalah ekspresi cinta dan kepedulian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, khususnya menjelang dan saat sakratul mautnya. Kalimat ini menunjukkan betapa Rasulullah SAW mengkhawatirkan keselamatan dan kebahagiaan umatnya kelak di akhirat. Meskipun ada anggapan populer bahwa itu adalah kalimat terakhir beliau, riwayat yang lebih kuat menyebutkan kalimat terakhirnya adalah Allahumma ar-rafiq al-a'la. Sahabat soleh dan soleh rahimakumullah, kita cukupkan dahulu sampai di sini. Semoga manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.